Pasti kita semua sering denger ya cerita-cerita sukses yang wow dari dunia kripto. Tapi ada sisi lain nih. Sisi gelapnya yang jarang banget dibicarakan. Ternyata lebih banyak orang yang kehilangan uang daripada yang beneran jadi kaya. Dan yang menarik, penyebabnya itu seringkali bukan karena teknologinya yang ribet, tapi justru karena jebakan-jebakan yang nggak kelihatan. Nah, di sini kita bakal coba bongkar semuanya. Oke, biar pembahasan kita ini terarah dan sumbernya jelas, semua wawasan yang saya bagikan di sini itu diadaptasi dari buku Cryptocurrency 101 karya Frank Knight. Jadi kita bisa yakin kalau informasinya, ya, kredibel. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa ya, dengan semua janji-janji keuntungan yang luar biasa itu, kok kenyataannya malah banyak banget yang rugi? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan Anda. Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang harus kita jawab bareng-bareng. Apa karena teknologinya yang terlalu susah dipahami? Atau pasarnya yang terlalu liar? Atau jangan-jangan ada permainan lain di baliknya? Dan inilah dia jawabannya. Seringkali akar masalahnya itu bukan di kode atau algoritma yang rumit, sama sekali bukan. Tapi di penipuan dan manipulasi psikologis yang sengaja dirancang oleh manusia untuk memangsa investor lain. Ini tuh kayak permainan pikiran, dan supaya kita nggak jadi korban, kita harus tahu aturan mainnya. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu beberapa modus penipuan yang paling sering terjadi. Kuncinya adalah mengenali tanda-tanda bahayanya dari awal. Jadi Anda bisa melindungi diri bahkan sebelum risikonya mendekat. Skema Ponzi. Pasti udah nggak asing lagi kan dengan istilah ini? Nah, di dunia kripto, modus ini, wah, marak banget. Coba bayangin aja skema gali lubang, tutup lubang. Jadi, keuntungan yang kelihatannya Anda dapat itu sebenarnya bukan hasil investasi, tapi murni uang dari orang baru yang masuk setelah Anda. Cepat atau lambat, sistem kayak gini pasti ambruk. Dan ini bukan cuma teori loh. Kasus-kasus besar seperti BitConnect dan OneCoin itu jadi bukti nyata pengingat yang menyakitkan tentang betapa hancurnya dampak skema ini. Bayangin, miliaran dolar uang investor hilang begitu saja. Ini pelajaran yang sangat-sangat mahal buat banyak orang. Oke, jadi perhatikan baik-baik tanda-tanda bahaya ini. Pertama, kalau ada yang janjiin keuntungan pasti dan angkanya nggak masuk akal tingginya, itu lampu merah pertama. Terus, kalau strukturnya mirip-mirip MLM yang maksa Anda buat rekrut anggota baru terus-menerus, wah, patut curiga. Lalu, perhatikan juga, operasinya transparan nggak? Dan yang paling krusial, kalau Anda mulai susah buat narik dana Anda sendiri, itu udah sinyal bahaya paling jelas. Segera waspada. Modus berikutnya, penipuan ICO atau Initial Coin Offering. Gini ceritanya, ada proyek baru yang kelihatannya keren banget, terus mereka jual token untuk ngumpulin dana pengembangan. Banyak orang investasi, tapi begitu uangnya udah kekumpul, tim pengembangnya, hilang tanpa jejak. Ini salah satu risiko paling besar, terutama kalau kita tertarik sama proyek-proyek yang masih baru. Oke, tadi kita udah bahas ancaman yang datang dari luar. Sekarang, kita geser fokusnya ke musuh yang seringkali jauh lebih sulit buat dilawan. Ya, diri kita sendiri. Emosi kita bisa jadi senjata makan tuan kalau nggak dikelola dengan baik, dan ini yang sering dimanfaatkan oleh para manipulator pasar. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas banget lihat harga koin naik gila-gilaan, terus rasanya, wah gue harus beli sekarang juga biar nggak ketinggalan? Atau sebaliknya, langsung panik jual semua aset cuma gara-gara baca satu rumor jelek di media sosial? Nah, kalau pernah, berarti Anda udah ngerasain langsung gimana kuatnya dua jebakan emosi, FOMO dan FUD. Dua emosi ini tuh kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahkan. Di satu sisi ada FOMO, alias Fear of Missing Out, atau rasa takut ketinggalan. Ini yang bikin kita impulsif beli pas harga lagi di puncak-puncaknya cuma karena ikut-ikutan hype. Nah, di sisi lain ada FUD, Fear, Uncertainty, and Doubt. Ini kebalikannya, rasa takut, nggak pasti, dan ragu-ragu yang dipicu berita buruk, yang akhirnya bikin kita panik jual pas harga lagi anjlok. Keduanya, FOMO dan FUD, adalah senjata andalan para manipulator. Selain penipuan dan jebakan psikologis tadi, pasar kripto itu sendiri punya resiko bawaan. Pertama, volatilitasnya ekstrim. Harga bisa naik turun drastis dalam waktu super singkat. Kedua, regulasinya belum seketat pasar tradisional, jadi perlindungan buat investor itu masih terbatas. Terus ada juga ancaman keamanan cyber ya, kayak peretasan bursa atau dompet digital. Dan terakhir, yang paling sering terjadi, human error. Salah kirim alamat atau kehilangan private key itu sifatnya permanen. Uang Anda bisa hilang selamanya. Setelah dengar semua bahayanya, mungkin Anda jadi sedikit khawatir ya.
Tapi tenang, jangan berkecil hati. Justru karena kita sekarang tahu risikonya, kita jadi bisa mempersenjatai diri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Mari kita lihat gimana caranya menjadikan pengetahuan sebagai pertahanan kita yang paling ampuh. Sebenarnya cuma ada 3 langkah penting yang perlu Anda ingat untuk melindungi diri. Pertama, dan ini yang paling utama, edukasi diri Anda. Pahami betul proyeknya sebelum Anda taruh uang di sana. Jangan cuma ikut-ikutan tren. Kedua, berpikir kritis. Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar, ya, itu memang penipuan. Dan yang ketiga, terapkan keamanan dasar. Ini wajib. Selalu pakai autentikasi 2 faktor atau 2FA, password yang kuat, dan yang paling sakral, jangan pernah, sekalipun, bagikan private key Anda ke siapapun. 3 pilar ini adalah fondasi keamanan Anda. Jadi, pada akhirnya inilah intinya. Di tengah dunia kripto yang pergerakannya super cepat dan penuh dengan informasi simpang siur, perisai terbaik Anda itu bukanlah keberuntungan atau ikut-ikutan sinyal dari orang lain. Bukan. Perisai terbaik Anda adalah pengetahuan yang Anda miliki. Jadi teruslah belajar, tetap waspada, dan jadikan pengetahuan itu sebagai tameng utama.